menjelang istirahat ada salah satu yang saya mengingatkan ya, ternyata ada beberapa ini ya istilah yang belum dijelaskan. Ada bagian dari bagan yang Bapak Ibu terima itu ada yang belum tersentuh oleh Pak Amu, jadi mungkin akan dijelaskan sekitar barangkali Pak ya sebelum menjawab pertanyaan jawab. Jadi supaya kita memahami istilah-istilah yang kita baca dari Pak referensi tasawuf, kemudian kekinian kita, masa kini kita, ini adalah masa depan kita, ini adalah masa kemudian kita. Ini orang yang berada di dalam kekiniannya, yang dia telah melakukan transendensi sekaligus transformasi. Transendensi yaitu berhubungan dengan Allah, menguatkan iman dengan sholat, dan manifestasi dari sholat yaitu puasa dan hajinya. Siapa belum haji bisa membaurkan diri di dalam hubungan, yaitu menganggap orang menolong orang lain seolah menolong famili atau diri kita sendiri. Ya, mengapa manusia harus melakukan transendensi? Karena ada suatu rasa rindu. Yang disebut di dalam ibadah itu harus ada khauf wa roja. Ini ada ketakutan. Di dalam hidup itu ada ketakutan. Ketakutan bukan ketakutan kekurangan atau ketakutan akan sesuatu, tapi ketakutan karena dia ada. Ketakutan untuk menjadi tidak ada lagi. Tidak menjadi ada lagi. Ya, ketakutan itu khauf faraja. Jadi dua ini, khauf faraja ini ada dua momentum, dua situasi yang melanda diri manusia yang memungkinkan manusia bisa menangkap Tuhan. Tuhan tidak bisa ditangkap, Tuhan tidak bisa diraih, Tuhan tidak bisa dipahami, Tuhan tidak bisa kita hadirkan, kita jumpai kecuali melewati Tuhan yang memuncak dan ketakutan yang memuncak. Baik ketika manusia di dalam ibadah maupun tidak di dalam ibadah, dua hal yang membuat manusia baik di dalam dia ibadah, baik dia orang agamawan maupun tidak agamawan. Bila situasi rinduan yang memuncak, dia akan telanjang melihat Tuhan, atau ketakutan memuncak, dia telanjang. Nah, ibadah itu meringankan kita di dalam situasi batas, situasi takut yang memuncak, karena kita sudah biasa ibadah, memiliki situasi yang tidak terlalu puncak. Kembalinya, solusinya atau harapannya akan menggapai juga. Misalnya seseorang yang merindukan seseorang yang telah meninggal, dan kerinduan itu tidak bisa, ini bisa menyampaikan dia sampai Tuhan. Orang takut kepada garong, atau takut kepada kematian, atau takut kebakaran, atau takut perusahaannya akan, tapi itu melanda dirinya, dia akan sampai kepada Tuhan. Nah, saat itu, saat dia dihadapkan dengan kenyataan yang sesungguhnya bahwa kamu itu lemah manusia, maka kamu merindukan sesuatu. Kamu itu lemah manusia, sehingga kamu takut, ketakutan. Untuk dihadapkan kenyataan dirinya bahwa innal insana dhaifun, sesungguhnya manusia, maka dia mengharapkan, merindukan sesuatu yang kuat yang bisa menaungi, atau takut akan bencana yang datang dari Allah.
Nah saat al-haq ini, kebenaran ini telanjang di depan kita, telanjang di depan mata, tapi penghayatan kita, ya, telanjang di depan mata kesadaran di depan mata ini, kita terlibat ketakutan yang memuncak. Saat itulah Tuhan bersabda, rinduan yang memuncak. Insya Allah insya Allah. Yang berkehendak mukmin maka mukminlah, yang berkehendak kafir. Itu saat teranjang itu kan. Bila dia berkehendak mukmin jadilah mukmin, bila dia berkehendak kafir jadilah kafir. Saat manusia dilanda dua situasi. Maka kerinduan yang memuncak menyebabkan adanya sesuatu perjalanan balik menuju kepada al-asal, yaitu disebut transendensi. Seefisien mungkin, sebermanfaat mungkin, mendatangkan tindakan transformasi, merubah dunia menjadi lebih baik, merubah rumah tangganya menjadi baik, merubah desanya menjadi baik, terlebih dahulu merubah dirinya, way of life-nya menjadi baik. Transformasi. Nah, orang yang berbakat hanya menggapai yang itu disebut dia bermakom tajrid. Orang yang berbakat mengungkapkan diri melewati transformasi, mendekati Tuhan melewati cara transformasi, yaitu cara takwa, cara tawakal. Disebut makom asal. Makam kasab dan makam tajrid mungkin hadir dalam diri manusia hanya salah satu, sehingga dia akan menjadi seorang sufi, atau dia akan menjadi seorang saintis atau seorang reformer pembaharu, menjadi seorang mujahidin pejuang, ya. Tapi bukan tajrid itu sudah tidak mengerti ridwan Allah. Tapi makom yang sempurna kedua-duanya ada di dalam diri. Takwa sekaligus tawakal, kasab sekaligus tajrid. Dirinya adalah al-awwal dan dirinya adalah al-akhir. Maka orang-orang besar di dunia kebanyakan hanya dapat memberikan konsep-konsep menjadi kiai-kiai siapa besok depan ini harus, tapi dia tidak sanggup menjalankan pelayanan. Yang tajrid, orang besar yang tajrid hanya memberikan pelayanan. Menjadi pelayan, yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya, puncaknya seperti Mama Teresia. Tetapi dia tidak punya konsep. Dia tidak bisa bicara soal konsep. Ada yang bisa bicara soal konsep, tetapi dia tidak sanggup memberikan pelayanan. Tipe Muhammad, tipe Muhammad SAW adalah sanggup memberikan konsep dan sanggup memberikan pelayanan sekaligus. Dan itu orangnya langka di dunia. Biasanya yang sudah memberikan konsep, kumpul dengan para intelektual, dia tidak mau
sakit, tidak mau menjamah orang untung, tidak mau menjamah fakir miskin. Orang yang sudah asyik dengan orang-orang lepra, orang-orang penyakit AIDS, dia buta konsep, tidak tahu dia asyik melayani. Awal pelayanan saja. Nah, tipe Muhammad itu dua-dua sanggup melayani masyarakat walaupun yang dilayani itu adalah bawah mulut tanpa rasa rendah diri, dan sanggup membuat konsep meskipun yang dibunuh di konsep adalah seorang profesor yang ditawari konsep. Mati pekasat dan tipe manfaat sendiri konsep dan menjadi satu. Kita akan berada dalam diri seseorang yang telah melakukan transendensi sekaligus transformasi dan mampu dikaruniai dengan untuk melakukan itu yang disebut wujud tunggal itu bukan dzatullah, dia adalah penampilan wujud dari konsep-konsep Tuhan. Itu kan konsep Tuhan diketahui manusia itu sebagai konsep, sebagai kata-kata yang bawa sempurna, tapi wujudnya datanya tidak tahu. Wujudnya apabila itu diwujudkan di dalam aktualisasi hidup seseorang yang menjadi wujud Tuhan. Yang sekaligus dia sanggup memberikan konsep-konsep, menawarkan kemudian yang baik, dan sanggup menangani kekinian, membenahi hal-hal yang dia tahu. Kebanyakan orang yang bermabuk kajian tidak bermabuk kasab, yang bermabuk kasab tidak bermabuk. Yang bergelimang dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang Mama Perisia tidak tahu konsep. Yang bergelimang di dalam konsep-konsep seperti mau judi dan sebagainya, dia bisa melayani. Nah, seharusnya orang Islam berada dalam dua titik awal dan titik akhir. Dia adalah manifestasi dari al-awwal dan al-akhirnya Tuhan. Dia manifestasi dari ar-Rahman dan ar-Rahimnya Tuhan. Karena setiap mengungkapkan diri, nama itu disebut Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha dan yang Maha Rahimnya, yang sanggup melayani dan sanggup menyembuhkan jalan. Setiap mengungkapkan diri dibuka dengan basmalah. Betapa luar biasanya falsafah basmalah, menggapai sebelum alam dijadikan dan setelah alam diadili ke alam. Dia Allah pribadinya dan sifatnya yang aktual yang kita rasakan adalah Rahmannya dan Rahimnya. Yang sebelah sini karena perjalanan ke depan itu yang disebut batin. Kemudian yang sebelah sini karena yang berdasarkan nyata, yang ternyata alam, yang ternyata manusia dan ternyata proses yang disebut berhir. Supaya kita jangan hanya menjadi makhluk batin, sanggup transendensi menggapai nikmat, dan tidak hanya menjadi makhluk zahir yang hanya mengaktualisasi, menciptakan benda-benda yang nyata, tetapi kita tidak tahu hakikat diri kita. Tapi dia kita adalah yang makhluk yang betul-betul batin dan betul-betul zahir. Betul batin adalah qudratullah dan betul-betul zahir adalah dari ciptaan Allah, dari realita. Paduan diri kita adalah dari ciptaan fisik kita dan dari kehendak Allah atau Rasulullah pada sisi batin kita. Maka sifat Allah adalah membayangkan sifat manusia. Wal awwal wal akhir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang batin, dia yang kita. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Dan informasi ini jangan diikat. Jangan seperti kita anak kecil mempelajari ini buat Tuhan, ini bukan buat kita. Ya. Apa artinya menjelaskan sifat Tuhan kalau bukan untuk kita? Yang ada pada Tuhan itu harus ada pada kita.
Tuhan menampilkan, menyebutkan sifat-sifatnya itu supaya kita memakai sifat-sifat Allah. Meskipun dalam keadaan menurut mampu sesuai dengan anjuran Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Akhlak Tuhan ini sifat-sifat Tuhan. Maaf, hanya satu yang tidak boleh kita pakai, yaitu al-mutakabbir, yang maha sombong. Hanya satu. Kalau kita pakai itu harus kita terjemahkan menjadi bertanggungjawab. Gitu. Secara manusiawi bukan al-mutakabbir tapi bertanggungjawab. Semuanya bertanggungjawab itu juga sombong. Ya kan? Kata-kata bertanggungjawab itu sombong, tapi itu sudah direndahkan dari al-mutakabbir. Berarti berani menanggung jawab atas perbuatan dan tugas. Ya tak kalau aku biasa apa. Maka kalau Allah wal awwal wal akhir wal dhahir wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin, kita juga harus awal akhir. Kita harus lahir dan batin. Wah, saya hanya budaya zahir saja. Wah, saya hanya kebatinan saja. Itu tidak lengkap manusia. Kita adalah yang awal, kita yang adalah yang akhir. Kita adalah zahir, kita yang batin. Kalau yang awal kita kenal, yang akhir kita kenal, apa yang ditenangkan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, maka dia mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu ada di antara al-awwal wal akhir. Dan demikianlah ilmu yang dikaruniakan Allah kepada orang yang dikehendaki, yang disebut sebagai ilmunya Khidir. Wa'allamna min ladunna ilma, dan diberi dia ajaran dari ilmu kami, ilmu milladun. Itu jadi ilmu laduni cara Jawa. Mestinya ilmu ladun dari sisi Allah. Maka berjumpalah Musa dan Yusha bin Nun dengan seseorang yang memberi rahmatan minhu walamna min ladunna ilma, dan memberi ilmu dari sisi kami ilmu. Hamba yang demikian adalah hamba yang benar-benar dia berada di dalam betul-betul hamba yang beriman, bisa dijamah, bisa diajak bercakap-cakap, bisa sebagai sama dengan yang lain, tapi juga hamba yang batin yang tidak diketahui hakikatnya. Wasmunya hakikatnya bukan manusia. Hakikatnya adalah irodatullah mustahil. Meskipun dahirnya adalah kita bercengkrama dengan bermain-main dengan yang lain, tapi di dalamnya ada misi besar. Itulah yang dimaksud kehadiran wujud di dalam semesta eksistensial manusia. Tuhan yang beriman. Tapi sekaligus dia bukan ada istilah mati dari hidup. Betul. Nah, yang transendensi itu mati. Matilah kamu, kemudian baru hidup. Gitu. Matilah kamu, mati dari berkehendak sendiri, mati dari menggunakan motivasi hatimu untuk berganti dengan motif kehendak. Mati dengan memerankan dirimu yang berperan sekarang sudah peran ketuhanan. Mati dari kudrat dirimu yang bekerja sekarang kekuatan Tuhan. Mati dari iradah kehendakmu yang ada sekarang iradah Tuhan. Hilang semua manusianya. Kadyo dewa mengejo lata. Hakikat seorang dewa yang turun ke bumi, kan? Sisi fisiknya manusia, sisi dalamnya dewa-dewa turun ke lata. Itulah mati dalam arti tasawuf yang ada makalahnya yang suatu ketika kalau ini kita fokuskan pada sesuatu proses. Kalau mau detail ada apa makalah tentang kematian pada tasawuf. Kematian pada tasawuf itu bukan mati yang kubur. Mati tatkala kehilangan diri kita yang kecil, aku kita yang insan, mendapatkan aku kita yang hebat. Mati ketika kita kehilangan kekuatan diri, tapi diganti dengan kekuatan atau putra. Mati ketika kita kehilangan kehendak diri, tetapi diganti dengan kehendak Allah atau hidayah Allah. Kemudian hidup karena ketika itu dia berorientasi manajer terhadap alam, mengolah semesta alam. Kamu diturunkan di sini bukan hanya untuk mengenal Tuhan. Kamu diturunkan di sini untuk mewakili Tuhan ini. Sudah transformasi.
supaya kita bisa memperbaiki, mengembangkan, melestarikan Indonesia. Sehingga tidak seperti dulu, tasawuf dulu kan mengisingkan diri, kemudian tidak menjamah alam, tidak islami, jadi rahib-rahib. Sekarang kita harus menangani semesta. Nah, kita harus berhadapan dengan kenyataan material, tapi material yang hina, yang rendah bisa menawarkan surga. Kita sanggup transformasi menjadi sifat manusia, jasa menolong bangsa. Gelas ini materi yang sifatnya rusak. Kita percaya dia akan rusak, suatu ketika dia akan percaya. Tapi kita alhamdulillah sudah bisa mengatakan. Pecah adalah sifat gelas, tapi manusia yang baik telah mengabadikan. 100 bibir orang yang dahaga telah minum dari gelas yang tidak hilang, tapi gelasnya materinya akan menjadi tanah lagi. Karena kita gunakan untuk menyuguh orang dahaga, 1000 orang yang telah transformir sumber daya menjadi biar mati, tetapi dia baik, dia naik menjadi manusia. Dengan demikian, maka transformasi merupakan sesuatu yang harus dipahami. Dari sumber daya menjadi bersifat manusia, dari sifat manusia menjadi sifat ilahi, ya, dari Islam menjadi iman, iman menjadi ihsan. Jadi jangan kita hanya mengetahui iman saja. Iman itu ada tandanya. Kita iman, bilang iman, tetapi kita tidak pernah berbuat adil, tapi kita hanya tidak pernah memanusiakan manusia. Itu bukan iman. Iman itu ma'rifat. Ma'rifat itu tahu diri itu pasti tahu orang lain berarti akan memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri. Kalau tidak, namanya bukan iman. Iman hanya ucapan. Islam, katanya Islam, tapi dia tidak memiliki sesuatu yang selaras dengan alam, merusak alam, tidak bisa. Dia warga alam, harus melestarikan alam, harus jujur, harus ikhlas, harus membuahkan seperti alam ini membuahkan, menawarkan. Apalagi hikmah. Setiap ungkapan dirinya harus bernilai makna. Terus dengan diri ini seperti sudah kompleks istilah-istilahnya yang bahwa transcendensi dan transformasi. Ya. 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 Nah, maksudnya di sini yang kedua yang setelah ini dengan surat mustaqim antara surat transcendensi. Yang sini adalah surat wusta. Hafidhu ala sholawati was sholatul wusta. Peliharalah sholatmu, dan sholat wusta. Hafidhu, pelihara sholat-sholatmu yang membawa untuk transcendensi menggapai asal mula diri. Sholawat yaitu sholat-sholat. Sholawat itu jamak dari sholat-sholat. Wassolatul wusta, dan sholat yang antara dua sholat. Sholat wusta. Kalau di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah antara subuh dan zuhur dan maghrib dan isya adalah asar. Itu masuk selawat. Sholat wusta itu sholat di antara sholat dan sholat, itu momen aktual antara subuh dan zuhur. Apa momen aktual manusia? Momen kita menjaga kenyataan, momen berbudaya, itu sholat. Setiap akan pergi, sholat kata sholat. Setiap ada benda sulit, masalah sulit, stagnan, dilewati, sholat wusta. Bukan sholat masuk sholat ini yang dalam. Setiap akan bergerak yang sulit-sulit, yang memecahkan Ibnu Khaldun, orang yang menyusun hukum mukadimah sejarah yang sekarang diakui itu saja tidak tempat menulis. Setiap kali dia berhenti pemikiran, dapat yang tulis nanti. Setiap saat kan sholat wusta aktual itu sholat. Nah, untuk orang yang kedodoran, maksud sholat baru kerja suatu kerjaan, cukuplah dengan bismillah.
ringkas. Bismillah dalam akuasisi itu. Tetapi kalau kita ingin menjadi betul-betul masalah itu masalah yang menyangkut nasib umat, supaya sholat 2 rakaat putusannya putusan Allah. Jangan hanya sekedar bismillah kalau kita ingin memutuskan sesuatu yang besar, sholat wusta. Jadi sholat wusta ini tidak hanya sekedar sholat, tapi ungkapan sholat yaitu kreativitas tadi, kreativitas yang berupa transformasi. Momen-momen itu adalah bentuk momen-momen kreativitas yang senantiasa dimulai dengan basmalah, dan orang-orang tertentu kalau sudah menyangkut umat sudah dimulai dengan sholat wusta. Lah kalau sholat di sini kita berdiri di masa kini, kita sudah sholat yang ke masa lalu, ya. Sholat wusta dan untuk menjangkau masa depan. Berarti seluruh waktu awal sampai akhir kita sholat terus. Disebut sholat daim, sholat yang lanjut. Fulikal insana, diciptakan manusia dalam keadaan labil, idza massahu jazman. Bila dicoba oleh kesulitan dia keluh kesah. Wa idza massahu khairu manuha. Bila dicoba dia itu oleh kesenangan dia sombong lengah. Illal musallin, kecuali orang yang melakukan sholat. Jadi coba yang menyenangkan syukur, yang dicoba dengan yang memisahkan yang tidak sedih. Mawas diri istiqomah. Illal musallin. Musallin yang bagaimana? Alladzina an sholatihim daimun. Yaitu mereka yang di dalam sholatnya daim, seluruh waktunya sholat. Seluruh waktunya sholat berarti sholat 5 waktu dan sholat mengungkapkan diri, sholat wusta. Ringkasnya basmalah di dalam mengungkapkan diri. Daim. Bukan saya sudah sholat sebelum sholat itu orang aneh. Saya sholat daim itu sudah sholat menjangkau yang lalu dan sholat wusta menjangkau yang akan. Alladzina hum an sholatihim daimun. Sehingga apabila diuji oleh kesenangan dia bersyukur bagi nikmat dengan lingkungan. Bila dia dicubi oleh Tuhan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan diri, dia beristighfar dan membenahi diri. Nah, itulah orang yang berada dalam alladzina hum an sholatihim daimun. Yang bila dia mendapatkan enak, orang lain juga mendapatkan enak. Bila bukan sombong, apabila dia mendapatkan kesengsaraan, dia segera berubah sikap hidup dan beristighfar pada Tuhan. Mana lagi istilah yang belum karena saya tidak melihat di sini. Nah, orang yang berada di situ berada di dalam dimensi continuity, yaitu yang disebut siratal mustaqim. Dia berada di dimensi yang terus menerus, continuity, tidak pernah patah sejak Allah menciptakan sampai Allah mengakhiri. Sesuatu dimensi yang sekarang diingkari oleh budaya atau oleh kaum postmodernisme yang hanya adalah dimensi discontinuity. Dia mengingkari adanya dimensi continuity karena itu hanya milik agama yang bisa mereka. Sedang di dimensi discontinuity hanya ada di dalam transformasi. Discontinuity, yaitu apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang menyebabkan kita terhalang oleh kita, itu discontinuity. Di Mekah kita menyiarkan Islam, kemudian dihalang oleh orang Quraisy, terus pindah ke discontinuity. Tapi discontinuity itu untuk menolong yang konten, untuk menolong turunnya ayat-ayat ini supaya bisa sampai kepada manusia. Jadi discontinuity, ya, dimensi yang patah-patah, itu ada dimensi hijrah yang orang Islam. Dimensi yang kontinu dan dimensi hubungan kita dengan Rabbul Alamin melewati transendensi dan transformasi. Dengan demikian kita berada dalam suatu dimensi yang terus menerus bersama Allah, dimensi yang disebut dimensi Allah.
Demikian kelengkapan dari istilah-istilah yang belum kami sampaikan, meskipun rada sulit karena pekan-pekan ini pekan filosofis, boleh jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu kita belum familiar dengan denah-denah pemikiran, tapi orang Islam harus, kalau belum familiar, kita familiar kan, lama-lama kita tahu, lama-lama kita paham dan biasa. Nah, tapi hal-hal yang sifat filosofis, nah, ini hanya merupakan suatu abstraksi kan, ini kenyataan kita abstraksi dari kata-kata, jadi denah. Ini kenyataan orang Islam begini. Ketika diabstraksi menjadi kata-kata, menjadi denah, tidak usah bingung karena kenyataannya kita ada di dalamnya. Kita sudah menjalankan sehari-hari, cuma kita belum memahami kemana arah kita dan bagaimana seharusnya kita mengungkapkan. Yang kita ungkapkan adalah yang kita hayati sehari-hari. Baik, untuk sesi tanya jawab, saya persilakan mungkin untuk perkara ini 2 pertanyaan kedua. Belum saya buku Pak. Barangkali kalimatnya nggak teratur atau barangkali nanti pertanyaannya agak di luar konteks apa yang disampaikan, saya mohon maaf. Idealnya memang kita mencapai itu Allah, tetapi harus realistis, dari ada realita. Di dalam realita, saya tidak melihat satu komponen. Kalau kita belajar ilmu manajemen kan, ya, tujuannya boleh jelas dari Allah, tetapi kan ada ancaman. Di sini ancamannya sudah belum ada, yaitu nafsu. Nafsu adalah barangkali kalau boleh saya silakan makhluk yang paling perkasa. Sepanjang sejarah manusia gagal memahami Tuhan. Satu bukti bahwa seharusnya kalau ini menjadi normatif yang realistis, Allah juga perlu berperukan dalam sebanyak itu. Cukup satu saja. Tetapi ternyata berulang-ulang. Dan informasi Al-Quran, manusia lebih banyak yang sesat. Karena nafsu ini. Bahkan nafsu ini, para hadirin sekalian, dari informasi Al-Quran, kita bertuhankan nafsu. Berfahid, saya baca itu. Bahkan tadi akal yang dikatakan oleh pemandu acara, itu lumpuh di depan nafsu. Sehingga kata suap bisa dibilang riba dan banyak lagi sampai di sini. Dulu sudah sekarang riba. Yang lebih parah lagi kata Quran, perbuatan terkutuk pun bisa dikemas menjadi amal soleh. Dan surat Kahfi seperti yang terakhir itu dikatakan perbuatan terkutuk pun, apalagi cuma sekedar korupsi kecil, korupsi terkutuk pun dikemas oleh nafsu menjadi amal yang saleh. Sehingga puasa yang bisa kita laksanakan, kalau kita mau jujur, 32 tahun kita berpuasa, hasilnya dikit. Dan besok kita berpuasa, bahkan menurut pengalaman, puasa menjadi muatan bisnis. Kalau kita diundang oleh orang kaya, makanan enak, para hadirin sekalian, hasilnya begitu. Sholat yang kalau harus menghilangkan kejenuhan ternyata dilakukan. Nah, barangkali Pak Ustaz, tentunya saya tidak instan, memang tidak bisa instan. Barangkali makhluk apa sih kalau bedah anatominya itu, sehingga kalau kita kenal musuh-musuh kita, dalam kita berproses, kita bisa benar-benar merasakan arus wibawa Tuhan, gitu. Seperti di Mekah. Di Mekah itu Tuhan berwibawa. Kalau di Indonesia saya Tuhan nggak berwibawa, sama sekali nggak berwibawa. Beda Tuhan di Mekah, Indonesia jelas beda. Kenapa? Oh di Mekah Jumat itu jam 12, jam 10 nongkrong. Di Jakarta para hadirin sekalian, di sholat zuhur jam 12, jam 3 kalau waktu masih oke-oke aja. Padahal para hadirin sekalian, tidak ada seorang karyawan pun yang berani dipanggil direktur jam 10 Muharram jam 3. Satu orang belum pernah saya lihat. Apalagi dipanggil orang nomor 1. Nah, barangkali ini ekstrim Pak ya. Tetapi saya ingin ya gambar sedikit saja, tidak bisa, mudah-mudahan nanti saya bisa ikut lagi sehingga Bapak sedikit bisa menerangkan anatomi nafsu itu, sehingga kita bisa mengenalinya, bisa mensikapinya, bisa menjadikannya menjadi nafsu yang mutmainnah gitu Pak. Yes. Karena ini kendala para sekalian. Saya kira itu saja Pak, mudah-mudahan gambar dari Bapak nanti
bisa sedikit-sedikit kita mengarahkan nafsu ini sehingga kita bisa merespon proses kita terhadap apa yang Bapak terangkan ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah di dalam informasi kasar semacam ini sudah saya ungkapkan, tapi dalam konteks yang lain, apa yang sebenarnya disebut nafsu itu? Nafsu itu dorong. Nafsu itu dorongnya. Kalau kita boleh bijak, Jebron dari Jebron, dia pernah berbicara dalam saya hidup itu gelap bila tidak ada dorongan, tapi dorongan itu buta bila tidak ada ilmu. Dorongan itu melangkah semua bila tidak ada amalan perbuatan, dan perbuatan itu sia-sia bila tidak ada cinta. Bagaimana mencarikan cinta adalah bagaimana padi mengayominya, menjaganya dari rumah, menjaganya dari hama Prabu dengan mesra seolah kasihnya kelahir dan padi. Bagaikan seorang menenun pakaian, benar-benar yang diwujudkan dari hati, seolah kasihnya yang akan. Bila Anda tidak bisa kerja dengan cinta, lebih baik Anda pergi di masjid, di dalam gereja, di depan mihara, untuk menerima sedekah dari orang-orang yang bisa bekerja dengan cinta. Seorang sufi dari Beirut. Kemudian saya akan dorongan. Itu dalam bila tidak ada dorongan. Mengapa di dalam hidup manusia itu ada? Apa sih? Dalam huruf hijaiyah itu terbagi dari 8, terbagi 7 menjadi 4 bagian. Yang satu bersifat api. Karakternya al-hayat. Anasir yang lain yang menyusun di manusia karakternya al-izzah, perasaan. Anasir yang ketiga adalah budaya. Karakternya al-putro, puasa. Dan yang keempat adalah air. Karakternya adalah ilmu kandungan. Nafs sesungguhnya adalah sisi realita manusia dari sisi fisikal manusia. Sedang fisikal manusia tersusun dari anasir api, tanah, udara. Yang keempat-empatnya memiliki suatu karakter berdorongan. Dorongan api ini selalu ke atas, di bawah. Dorongan tanah, bisa, kuat. Dorongan putra dan kekuasaan, ekspansi. Dan dorongan air adalah bawah. Dari struktur fisikal manusia yang terbagi dari 4 anasir ini, paduan antara api dan tanah itulah apa? Paduan dari tanah dan air itulah yang satu. Paduan air dengan udara itu harus berlaku.
atas. Dan berpaduan udara dengan api itu yang disebut nafas. Tidak bergabung api dengan tanah kecuali kreativitas, membakar, membentuk, menjadikan. Paduan tanah dengan air, tak ada suatu daratan yang dikaji di dalamnya, diteliti di dalamnya tidak ada air, tidak mungkin ada tumbuhan di dalam. Nancy, apakah di Mars, Jupiter, ada kehidupan, ada air, kalau tidak mungkin ada kehidupan. Paduan tanah dan air. Sensitivitas adalah perintah Tuhan lewat ini. Ayat berkait kaunya yang dilewati waktu tapi dilewati keadaan. Ibaratnya air yang sedang mengudara. Bila udara kecil airnya maka terasa panas, maka kita berkipas. Bila udara penuh airnya dan dingin, maka kita bersih. Aman, mengetahui kemauan Tuhan. Paduan api dan udara. Bila udara dimasukkan dalam sebuah tangki kemudian kita panaskan, maka dia akan membakar, membangun dan mendesak dinding-dinding. Dan apabila dindingnya tidak kuat, dia akan putus. Karena tidak ada saluran, maka dia harus disalurkan. Paduan api dan udara adalah nafas. Tapi manusia disebut nafas oleh Allah dan disebut ya akal, ya ruh, ya amr. Padahal empat ini adalah yang menyusun api, tanah, air adalah yang menyusun fisika manusia. Dan apabila dua-duanya merupakan instrumen-instrumen yang ada dalam diri manusia, akal, ruh, amr dan nafas. Tapi Allah memberi nafas, tanah nafas yang memiliki dampak luar. Ya nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang telah mulai tenang. Jiwa yang telah mulai bisa membagi dorongannya kepada empat hal yang berhubungan dengan seimbang. Tidak hanya harga diri mensuplai api, tidak hanya kesentosaan kesejahteraan mensuplai dana, tidak hanya membawa dengan lingkungan mensuplai lingkungan, tidak hanya untuk kekuasaan, tapi dibaginya dengan harta. Pertama kali nafas ini menggebu-gebu. Ada orang yang memiliki harga diri yang tinggi, untuk supaya dihargai oleh pakai api. Tapi ada orang yang ilmu apa kalau tidak sehat ya, kesehatan makanya sudah mudah asal kita bisa menguasai lakuannya. Itu tidak berguna kekuasaan dari tidak dicintai orang lain. Nomor satu bermanfaat baik oleh integrasi alilma. Bila pembagian keempat jurusan, yang itu adalah saudara-saudara kita bahasa Jawa sedulur papat. Sedulur papat tidak seimbang, tapi bila seimbang. Karena keilmuan harga diri supaya kita berharga diri, kita berilmu. Kesehatan supaya kita lestari. Kita mengatur lingkungan supaya mendapatkan fungsi dan makna. Kita integrasi bersama supaya mendapatkan makna, keagungan kita manusia. Sudah terbagi dengan seimbang, maka muncul suatu kesadaran baru. Manusia, nafsu tania, yang disebut nafsu mutmainnah. Bila empat belum seimbang, tidak akan bisa. Maka disebut ya Tuhan, wahai jiwa-jiwa sudah bisa membagi kepentingan individu, kepentingan lingkungan, kepentingan nilai-nilai dan kekuasaan struktur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah selesai berdunia dengan baik, dengan tetanggamu, dengan strukturmu, dengan dirimu, dengan orang-orang, sudah bisa baik.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada dengan ridho dan ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah jadi hamba, fadkhuli jannah, masuklah ke dalam surga. Tentu saja anatomi nafsu tidak seperti anatomi fisik. Inilah anatomi nafsu menurut daerah arsyul mustaqim. Ini disebut daerah arsyul mustaqim, daerah arsyul lurus. Yang di dalam disiplin dalam huruf empat lingkungan: al-haibah, al-izzah, al-qudrah, dan al-ilmah dikuatkan oleh huruf-huruf A, B, C, D, E, W, Z, H, O, Ya, Kun, La, Ma, Nun, Sa, A, Fa, Sun, Ko, Ro, Shun, Ta, Ta, Ho, Gun, Do, Do, jadi ini jangan catat dulu ya. Dulu saya bisa mengajarkan nanti kemudian. Karena alam fisik lahir dari amal Allah. Ini lebih baik ini aja lah mencatat. Api, tanah, udara, air. A, B, C, D, E, W, Z, H, O, Ya, Nun, La, Ma, Mun, Sa, A, Fa, Sun, Ho, Ro, Shun, Ta, Ta, Dialah karakter. Mengapa hubungan dengan huruf? Sesungguhnya Allah menciptakan alam realita melewati huruf. Tidak ada tasya hanya pula huruf, hanya pula huruf. Ketika dia menghendaki sesuatu maka dia tinggal mengucapkannya kun fayakun. Segala yang ada dari partikel-partikel sampai ke langsung adalah dampak dari ucapan dan kun dimaknaikannya adalah kaf dan nun. Kalau kaf dan nun diinformasikan Tuhan lewat sabdanya sebagai berdampak menciptakan semesta alam, padahal kaf dan nun adalah dua anggota umat yang namanya huruf hijaiyah. Maka betapa kekuatan huruf-huruf ini ya, di dalam merangkai setiap masalah fisikal yang ada di dunia. Fisik, rahasia fisik adalah huruf. Huruf adalah rahasia fisik. Tidak ada sesuatu benda fisikal kecuali dikuasai huruf. Maka huruf merupakan suatu makhluknya para malaikat. Dengan demikian maka menjadi bisa kita tahu bahwa doa relevan untuk menciptakan kenyataan. Karena doa adalah kata-kata yang ada maknanya berhubungan dengan Rabbul Alamin. Sedang kata adalah huruf dan huruf rahasia benda, rahasia fisikal. Karena dia mempunyai karakter-karakter, maka karakter-karakter ini bisa untuk mendeteksi karakter apa yang dominan di dalam diri seseorang terdiri dari
Loh, apa nama itu? Misalnya saya Muhammad, Mem Hamenda, Mem Abi, hak anak, ayah, Mem lagi api, dan ayah. Dua tanah, dua dua api, dua tidak punya tanah, tidak punya udara. Karena tidak punya tanah kecil tanahnya, tidak punya udara, tidak bisa bekerja dengan struktur. Udara itu kosong. Kita tidak bisa berekspansi atau masuk ke suatu struktur. Mereka harus hidup karena tidak punya udara, tidak punya tanah, tidak punya kekayaan. Yang punya api sudah ke atas akhirat dan air sudah ke bawah masyarakat. Sebagai nama Rasulullah Muhammad SAW dan dalam dirinya terjadi dari dua disedot akhir dan disedot akhir ke dunia, sehingga cita-cita yang dua hidupnya sejahtera tujuh akhirat dan dunia mengambil akhirat yang sama. Demikianlah di dalam betapa pengaruh kulo, pengaruh kulo yang nanti kita bisa mendeteksi kekuatan akal kita, kekuatan roh kita, kekuatan amal kita, sensitivitas kita, dan kekuatan nafas kita untuk susunan yang menyusun. Kemudian kita selesai. Ini bisa dicoba, bisa dieksperimen, bisa dicoba, bisa dieksperimen di sendiri. Saya kiranya makanya si seneng fisika, apinya dan tanahnya banyak, makanya itu sosial, kata airnya dan tanahnya itu tidak pernah bersatu. Dan di dalam saya bacaan juga menurut saya sesuai dengan unsur-unsur yang bisa fisik. Demikian, tapi yang ini di dalam kaum tasawuf ahli tasawuf dulu bukan karena khawatir, karena ilmu ini kelanjutan dari ilmu ini bisa untuk menyusun bibit dan bibit itu tidak hanya membuat secara membantu bukan bermanfaat, tapi bisa mengukurkan dari jarak jauh. Dengan menggunakan huruf lam, saya ingin menulis A, bisa seperti sihir, tapi bukan sihir karena pengendaliannya malaikat. Maka oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Al-Ghifari, karena itu bukan Quran, itu jangan dipakai dengan oleh kemauan manusia. Lalu sekian apa dan huruf tidak dipelajari kemudian tidak diulang, sehingga kita apabila kita ingin hal-hal yang supranatural, lari hukum, terpaksa sedikit. Padahal kita mempunyai basis yang luar biasa ya, tentang hal-hal yang tadi itu luar biasa. Ilmu ini ya, disebut ilmu huruf bin ilmu kita yang dibuka dia adalah datang dari Nasruddin Taufik, yaitu penggawa seniman yang bisa menghadirkan waktu sekejap mata sehingga senadis Ifrit mengatakan, saya sanggup, kata Ifrit, memindahkan singgah iblis sebelum Tuhan berdiri dari singgah kata itu. Tapi Asif bin Barbayar, saya sanggup mendatangkannya sebelum Tuhan mengejarkan mata. Baru berkata itu hadir. Yang digunakan adalah ilmu itu tidak bisa dikontrol oleh ilmu sihir karena dia pengembangnya adalah malaikat, sedang sihir adalah jin. Tetapi berbahayanya kalau belum ada di dalam hati yang qalbin salim, dia bisa sedikit awalnya bikin sakit, bikin minggat, bikin bingung, bikin gila. Nah, saya tidak ingin menerangkan yang buruk, sorry dalam konteks dalam konteks tadi permintaan ada apa? Anatomi nafas ya, anatomi nafas. Kita siasati dengan mudah-mudahan sedikit mencerahkan. Tapi yang nomor satu
satu adalah usaha mati-matian itu maksud hidupnya kan, ya terus sekian. Ini mohon maaf Pak, tidak bisa diteruskan. Ini tidak ada formnya. Iya. Dan terus terang banyak teman-teman yang sejak di Bandung, Jogja, Surabaya itu sering berrelasi dengan Pak Mo karena bagian-bagian ini sudah mulai dibagi ya. Jadi artinya kita mesti mulai mengenal karakter kita, menyerang masyarakat kita, mengamati kenapa kita begini, kenapa merasa begitu. Jadi kemudian persoalan yang besar tadi Bapak tanyakan, ini ada persoalan nafsu, kemudian direduksi ke dalam diri kita, ternyata persoalannya menjadi apa namanya sangat pelik gitu ya. Dan saya kira nafsu itu tidak ini baik, nafsu tidak selalu negatif baik. Nafsu dibuat Tuhan kalau begitu. Bila tidak ada nafsu, tidak ada keimanan. Bila ada nafsu, tidak ada perjuangan. Maka nafsu harus diarahkan untuk mengaktualisasi perintah Tuhan. Yang mengarahkan itu terus akal. Bila akal bodoh, maka nafsu digunakan untuk emosi. Bila akal pintar, nafsu digunakan untuk merealisasi perintah Tuhan. Dengan demikian di dalam Islam tidak ada pembunuhan nafsu, tapi pengalaman nafsu. Dan salah satu daripada mekanisme penciptaan manusia melibatkan adanya udara dan api. Tanpa ada itu tidak ada manusia. Maka harus ada. Justru. Tapi Pak, sering-sering akal di bawah dominasi nafsu itu Pak. Salah. Sesungguhnya kita bisa hidup bukan nafsu. Bila tidak ada nafsu tidak ada kenikmatan, tidak ada surga. Justru karena tapi manajelah nafsu aja agar tidak membanggakan kita. Manajelah dengan dalam Jawa itu bagus. Sedulur papat 5 pancet. Itu dari kepala waktu. Itu saudara Pak. Api, tanah, air, udara itu saudara kita, yang misi kita. Itu bila sudah terbagi dengan baik, maka keluar nafsu yang tertinggi, nafsu namanya nafsu mutmainah, yang relevan untuk bisa dipanggil untuk mempertimbangkan irji lalu itu yang kemudian. Maka nafsu adalah sesuatu yang positif bila pengalahnya, baik, bila diarahkan kepada sesuatu sebagai api. Bila kecil bermanfaat, bila besar membakar. Bila kecil bermanfaat, bila bakar. Kalau tidak ada celaka, bisa maksa. Sayyidina Yusuf alaihissalam berkata, "Mama ubarri nafsi," dan aku tidak akan membebaskan nafsu, membebaskannya. Mama ubarri nafsi, dan aku tidak akan membebaskan nafsu. Inna nafsa la'amara bisu. Sesungguhnya nafsu cenderung mengarah pada keburukan. Illa marrahimahrabbi, kecuali yang dirahmati. Jadilah kita nafsu yang dirahmati itu kan. Kalau mau kumpul dengan wanita, kawin dulu. Itu kan nafsu, tapi dirahmati bukan halal. Kita mau kaya, kerja yang halal. Ingin kaya kan nafsu, tapi yang halal boleh. Nafsu yang dirahmati itu adalah nafsu yang cara melampiaskannya dengan belum dengan wanita nikah, punya kekayaan yang halal dan sebagainya. Ilah kalau suatu yang dirahmati dan itu hanya nafsu yang diarahkan sesuai dengan itu pakai aturan. Nah, jadi soalnya ini tidak sebelum masuk ya. Rasa juga balik. Jadi persoalannya bagaimana kita harus menundukkan nafsu dan juga mungkin relevan dengan kata-kata yang tentang di mana posisi setan atau iblis. Kamu kalau tidak salah sedang menjelaskan setan
Tapi ada justru ada suatu dua nafsu ya sebenarnya yang membuat manusia kemudian yang muncul itu nafsu redanya itu nafsu ini. Jadi di dalam proses kehidupan kita tidak ada proses, tidak ada apa dalam tidak ada proses. Kira-kira tidak. Di dalam proses hidup manusia menemukan kesadaran bahwa sumber daya alam sumber daya alam itu terbatas demi tidak tambah luas. Satu sadar lain bahwa saya hidup tidak seorang bersama orang lain, bertambah banyak sumber daya. Kalau sumber daya dan kita sadar bahwa kita itu tidak seorang diri, melainkan dengan orang lain, kita berhenti. Jadi hasil dari dua kesadaran pertemuan dengan dua kesadaran bahwa satu kelangkaan sumber daya alam dan kebersamaan hidup dua kesadaran itulah yang malah dimaksud. Kalau begitu, saya harus merebut lebih banyak. Kalau tidak, dari mana langkah sumber daya alam? Sedang yang daya gunakannya banyak, saya tidak hidup sendirian. Saya harus berebut. Sehingga ada keberadaan lain kelaparan karena dia mengukur lebih banyak. Momen pertama lahir itu ditunjukkan oleh Allah tatkala sumber daya alam itu disimbolkan sebagai anak dan yang cantik. Yang cantik cuma satu yang merebutkan Qabil dan Habil juga. Akhirnya laksulanlah aku bunuh kau demi memperoleh setan. Kau adalah kau lah namanya tak beruntung dengan nama. Sungguhnya yang dikabulkan orang awal adalah dari Habil dan Qabil melakukan kebersamaan. Yang cantik cuma satu kelangkaan sumber daya. Ketika hidup setan ini kan ada proses. Proses itu mencapai suatu kesadaran bahwa manusia itu hidup bersama orang lain dan sedang sumber daya. Maka kita harus merebut, maka kita harus membunuh orang lain supaya kita berbahagia. Dalam cerita Qabil dan Habil menuliskan secara tersirat tentang filosofis bertemunya dua kesadaran. Kesadaran tentang kebersamaan hidup bertemu dengan kesadaran kelangkaan sumber daya alam kebahagiaan Qabil. Al-Quran yang mengandung filosofis juga itu yang kita dongeng yang kita dongeng sampai apa? Sampai kiamat dongeng terus di bawahnya ada filosofis. Filosofis itu adalah timbulnya kesadaran akan kelangkaan sumber daya alam, berbenturan kesadaran akan kebersamaan hidup, menimbulkan lahirnya setan, naik sendiri, hidup sendiri, tega. Momen itu adalah momen Qabil. Adapun momen iblis lebih dini. Momen iblis adalah ketika disuruh para malaikat disuruh dan panggil Allah. Kalau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah, mungkin saya menyebabnya yang merasa. Momen ini adalah lebih tinggi karena dengan mengetahui dia dari api dan api lebih tinggi dari tanah. Proses bahwa setiap hidup itu
Jadi akhir limit daripada pengembangan kesadaran diri itu jadi batas optimal daripada pengembangan kesadaran itu adalah yang paling tinggi, sebagaimana dikatakan oleh Mustahil yang paling panjang. Mungkin Allah mengatakan ada orang yang lebih pandai dari kamu, gila kamu, coba dengan diri. Patahkan dengan diri dengan tiga kasus. Misalnya dari diri dan berdebat dan tidak berhasil berdebat diri, lalu kita akan datang nanti kamu sama yang akan datang. Demikian setiap manusia berkewajiban lebih terang supaya menjadi terang di atas Allah yang paling kuasa jadi presiden akulah lebih kuat jadi jenderal akulah yang paling lebih kaya jadi komplotan akulah yang paling kaya. Kesadaran untuk mengatakan akulah yang paling jadi iblis adalah tragedi. Iblis adalah tragedi kesadaran. Setan adalah tragedi bertemunya dua kesadaran. Tragedi kesadaran akan kelangkaan sumber daya alam dan tragedi kesadaran akan bersama itu setan. Iblis adalah tragedi. Itulah momentum yang bisa dipahami dalam bukan suatu istilah yang tidak ada wujudnya yang disebutkan Al-Quran. Ada wujudnya, ada proses kejadiannya. Misalnya seperti Jerman Allah satu Yahudi beras dan sebagainya menyebabkan kemudian apa yang menunjukkan cuma sampai melewati simbol-simbol dan kita harus paham simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu sebenarnya simbol-simbol dan penggunaannya. Ada seorang kecil gitu. Jadi yang menciptakan semesta pasti dia berfalsafah, pasti dia berhikmah dan bermakna dan apa sesuatu dan sumber sepanjang waktu. Jadi sehingga kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang menyebabkan kita salah mendayakan nafsu, sehingga nafsu yang terbentuk pada nafsu tidak punya salah. Nanti tidak punya salah, karena nafsu dan kehidupan dan kenikmatan tidak ada gairah. Orang bodoh ya tidak bodoh, tidak mungkin. Kan? Ingin belajar itu nafsu, ingin menjadi baik itu nafsu, ingin menjadi hamba Allah itu nafsu, ingin menjadi apa itu nafsu. Nafsu itu tidak ada. Supaya dengan itu dimanage yang paling baik, yang paralel. Baik, ini sangat jelas. Ternyata nafsu juga menciptakan banyak kebaikan. Saya juga ingin menggarisbawahi sedikit tadi, kalau kita mendengarkan mengenai Pak tentang malaikat, tentang setan. Jadi jelas Pak Nuh sebenarnya ingin mengatakan juga bahwa setan dan malaikat bukan personal. Seperti yang selama ini kita terima, sejak kecil setan itu makhluk yang menyeramkan, sesuatu yang dari luar personal dan masuk ke diri kita. Jadi malaikat, setan kalau kita pahami dan jelaskan Pak Nuh di sini, pertarungannya di sini, bersama nafsu di sini semua. Dalam diri manusia ada setan, potensi setan, ada potensi malaikat. Menarik, jadi saya persilakan pertanyaan berikutnya dan iya, silakan dan punya pengalaman atau apa, atau mungkin tanya apa? Sebelah sini belum. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon apresiasi Pak Mo. Kebetulan saya menemukan
berdasarkan statement Pak Yazid dalam bukunya Bihima Jalaluddin Rumi bahwa seorang sufi, seorang yang dekat sekali dengan Allah itu tak punya keinginan. Kemudian yang kedua, dari fenomena yang saya temui, biasanya orang-orang yang spiritualitasnya tinggi itu, yang sifat yang dominan itu sifat aktif ya Pak, sifat lembut. Apakah dengan demikian ya memang orang-orang yang terkategori dalam yang tadi itu memang orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah Anda terima. Orang yang tidak hilang karena sudah mengalami transendensi dari keinginan individu menjadi keinginan manajerial, kan? Keinginan individunya ya. Tapi bukan berarti dia kehilangan semua keinginan hingga seperti batu, bukan lebih tidak berbuat sesuatu. Dia telah mentransendir keinginan yang destruktif menjadi keinginan yang konstruktif. Malah nanti kita keinginan sama sekali tapi yang tidak tidak berubah. Kan yang tak jelas. Apa? Hati ya. Hati itu kalau kita tidak melatih, itu senantiasa kita meresponnya atau memberikan interpretasi seperti bukan yang itu, bukan yang itu. Saya bilang kemarin kasar omongannya, kasar, tapi ketika lo tidak menerima kebenaran, kalau yang itu dia pemaaf, dia mau menerima pendapat orang lain bila mana dia dapat kebenaran, dia mau minta maaf bila punya salah lembut, ya kan, lembut dalam arti penampilan dan sebagainya, tapi lembut sikapnya terhadap kebenaran, lembut sikapnya terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu menempel di tubuh orang yang rendah dari dia, berminta-minta atau begininya sendiri, tetap dia menghormati. Jadi relatif di situ, relatif dalam arti sikap, tetapi relatif di dalam kecintaannya hal-hal yang ilahi, katanya. Banyak biasa Fudail, proses mengetok pintu di mana Fudail pada malam yang menasihat siapa di luar? Sama Perdana Menteri, Wazir. Saya, Wazirnya Harun Rasyid. Aku sudah bersumpah tidak akan mau melihat wajah Sultan. Kasih supir kau bukan atau tidak? Kalau tidak, dobrak pintu. Dobrak pintu begitu dimatikan lampu. Jadi tidak bisa melihat. Kan saya semua tidak melihat sesuatu. Jadi lebih dan kasar dan di dalam hal penampilan karena itu bahwa secara unik kalau manusia itu tadi individunya pembawaan ini dia kasar tapi lebih kasar namanya kasar tapi dia menjadi ngasih hati kemudian menyebab kebenaran kasar bulan etnisnya itu ngomongnya kasar dia dari lingkungannya kasar tidak semuanya dari lingkungannya harus seperti lingkungan kayu Joshua kita lingkungan bapak dan Madura dan sebagainya tapi boleh jadi hatinya lembut bisa kemudian menyebab kebenaran itu kan. Nah, Bapak Erlangga ini menanyakan gimana maksud kegilaan dari apa yang kalau Rasulullah itu kan disebut gila, sementara maksudnya
Kita bicara konsep, tidak ada bicara konsep itu sisi gilanya, sisi teraturnya. Ya. Apakah ada konsep-konsep syariah yang menerangkan gila? Keteraturannya yang ada. Hanya di dalam proses menghayati, kemudian ada penyimpangan, kemudian ada kesalahpahaman, menimbulkan sesuatu akibat di mana gila di mata orang lain. Kalau konsep tidak boleh menunjukkan kegilaan, konsep ini kacau balau kalau gitu. Konsep yang kacau balau, kalau kita menunjukkan kegilaan. Konsep itu harus seakurat mungkin. Konsep. Momen-momen gila manusia adalah momen-momen terpesona. Maksudnya manusia mengalami kegilaan tidak hanya dalam tasawuf. Ketika seseorang berpindah ke satu dimensi yang sudah familiar, yang sudah dimiliki persepsinya, pindah ke dalam sebuah dimensi yang sangat asing sama sekali, terpesona. Saat itu dia tidak bisa berbuat yang familiar, dia tidak bisa merespon kenyataan yang hadir karena belum memiliki persepsi tentangnya. Saat itu penampilan kegilaan bisa dilihat oleh pihak lain. Setiap saat manusia memasuki dimensi baru yang dia masih awam, di situ dia terpesona. Dan kalau dia terpesona itu dia tidak diam, tapi dia beraktual. Aktualisasinya menjadi gila, tidak sinkron dengan situasi. Setiap kegilaan adalah permintaan dari sebuah makom ke makom lain. Sebuah semesta persepsi atau semesta persepsi yang lebih luas pasti mengalami kegilaan. Kegilaan itu sebenarnya bukan kegilaan, bukan juga berat, tapi karena dia terpesona, dia belum memiliki persepsi tentang. Sementara dia disaksikan oleh orang lain terpengong-pengong seperti orang gila. Apalagi kalau dimensi yang dimasuki adalah dimensi yang jauh dari dimensi fisikal dan dimensi spiritual. Kalau dimensi fisik dan dimensi rasa apa ya, jadi wajar dan itu tidak harus selesai. Di mana letak perbedaan Islam dengan jalan-jalan lain? Tentang perbedaan Islam ini, saya sampai menjawab hal-hal yang demikian karena sesungguhnya sudah ada konsep sebelum yang belum didengarkan oleh seseorang yang sekarang baru ikut. Ketika saya menerangkan soal alat dan al-wujud, ya, wujud dan macam makhluk, di situ jelas bahwa kita memiliki perbedaan yang prinsip. Hampir semua agama mengatakan bahwa segala-galanya hasil atau produk dari perniagaan agama. Islam mengatakan kita produk dari Allah. Kita itu produk dari al-wujud, wujud sejak wujud. Secara Aristoteles sampai kepada Tao, sampai kepada Hindu, sampai kepada Buddha. Ketika bercerita tentang sebelum alam semesta, apa yang ada dan dari sana oh bukan, kata Islam, kita bukan produk dari ketiadaan, kita bukan dari produk dari kegelapan, kita bukan produk dari kebohongan, kita produk dari yang maha adil, kita produk daripada yang maha kuasa. Kalau Adam selamanya tidak akan bisa menjadi adil tanpa konsep ada makhluk yang realitas. Jadi ada ketiadaan sebelum alam semesta itu ada hanya wujud, wajib wujud, yaitu Allah wujud. Selain itu ketiadaan. Di atas ketiadaan Allah menciptakan yang ada, memberi wujud. Ketiadaan itu bagikan minus 1, minus 2 sampai minus 3. Yang hakikatnya adalah wujud sebelum berwujud.
tapi mengikuti hakikat. Dari wujud al-adar itu ada yang meminta dirinya untuk dieksiskan, diberi wujud, diberi roh oleh Allah untuk ada dan tak datang, maka diberinya dia wujud dan dia menjadi wujud yang sementara kepada Allah yang disebut wujud itu adalah alam mulk dan alam malakut yang ketika bunyi tapi di antaranya ada yang ditawari oleh Tuhan dari hakikat-hakikat Allah tadi untuk mewakilinya di muka bumi dan dia satu. Kemudian kita diberi roh dari roh Allah. Roh itu bukan milik kita, tapi bukan berarti kita tidak punya hakikat. Kita punya hakikat. Entah minus sekian miliar, kita datang dari minus sekian beratus sekian. Itulah menemukan setiap insan. Tidak ada satu insan dengan insan lain, kepala manusia dengan kepala manusia yang tidak berbeda karena kita dari minus yang berbeda. Bukankah minus satu itu ada, tapi tidak berwujud. Tidak ada wujud minus. Ketika dia diberi wujud menjadi misalnya menjadi bilangan satu dengan roh kekuatan, dengan partikel-partikel yang menyusun dirinya dan kekuatan dan kemungkinan yang ada yang tidak menjadi, tapi wujud semulanya minus satu, karakternya masih ada, sehingga tidak ada satu pun manusia dengan yang lain yang tidak. Tapi mengapa kita harus menjalankan sesuatu perintah yang berbeda? Karena kita diberi roh yang sangat nafsu wahidah. Ciptakannya diberikan tiapkan roh yang sama berarti menjadi beban sebagai manusia. Diberikan informasi kita yang sama, diberikan kita akhlak atau cara berkomunikasi yang sama, yang dengannya memungkinkan kita bisa meskipun kita datang dari hakikat yang tidak sama. Diberinya wujud yang sama, tidak ada yang kepala juga, diberi otak yang tidak ada yang otak 10 kali otak lain, diberikan informasi semuanya sehingga bisa menerima keadaan meskipun dia dari keunikan dari tetapi kebersamaan yang arah pada perwakilan supaya mereka bisa bertolong antara yang satu dengan yang lain adalah karena roh itu Allah dari nafas Allah, kemudian fisiknya dan ciptaan Allah dan segala yang akan datang dari asma-asma maka tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sisi kita masalah individu perbedaan individu kita perintah dari diri yang berbeda tetapi kita diberi karunia yang sama oleh Allah. Kita lahir dari kehendak Tuhan, bukan lahir dari kehendak sebagaimana dibuka Aristoteles dan manusia lain. Sebelum ada sesuatu yang ada tidur panjang, yang ada ketidaktahuan, yang ada kegelapannya, tidak bisa ditembus dan sebagainya. Allah ada. Kalau Islam memberikan anak itu tidak bisa wujud. Bagikan sebuah cermin ruang di balik sebuah cermin yang tidak bisa menunjukkan apa-apa kalau kita tidak hadir di depannya. Kalau kita hadir di depannya, baru ada. Kalau kita cermin, yang hadir adalah sifat dan perbuatan Allah, bukan dari. Ini sudah saya coba masuk. Jika yang hadir, aja lihat Allah itu kan tidak melewati itikad, tidak melewati itiswa. Ini sudah informasi. Kita beritakan dulu, tapi ini ada
orang baru ya mestinya sudah paham dulu letaknya kan. Itu masalah. Yang ketiga ini tingkat pemahaman yang berbeda tentu. Itu sadarnya. Itu sudah sadarnya. Yang keempat ini sebenarnya kasus Pak soalnya. Jadi tadi menciptakan kepada Tuhan, seorang tidak bisa mengenci untuk hubungan manusia. Jadi orang yang banyak sedih, kemudian kekurangan kajian hati untuk berbuat. Kayak itu orang mampu. Bukan tak tahu. Banyak orang atas yang salah. Mampu itu banyak. Dan mampu cinta, dan mampu harta, dan mampu kekuasaan, dan mampu juga. Tapi kata mampu tetap menikmati. Kata mampu tetap apa yang ada di balik mampu itu adalah sesuatu yang tidak tersusun dengan sadar. Kala Abu Bakar As-Siddiq berjalan pada suatu antara rumah dan masjid, ada suatu berjalan dengan memakai jubah hitam. Ketua ulama, woi siapa yang ada di balik jubah hitam? Kata saya, siapa yang memakai jubah hitam? Siddiq mengatakan, Allah sedang bersembunyi dalam jubahku. Allah sedang bersembunyi dalam jubahku. Yang penting kebenaran subjektif, kebenarannya sendiri. Kita Rasulullah pernah mengatakan di dalam munajat, tapi tidak masuk di dalam metodologi atau dalam suatu hadis-hadis yang untuk ditiru tidak. Tapi ada sebagai referensi. Iya, anak Ahmad bila mim, Ahmad bila mim kan al-hadun yang besar. Anak Arabiyun bila ain Rabbul bukan. Itu saya Rasulullah. Tapi itu tidak masuk syar'i, tidak masuk hal yang harus ditiru atau sesuatu yang menjadi syariat. Syariat misalnya Al-Arabi yang mengatakan apa sih? Halal anak-anak. Siapa yang melihat Tuhan? Akulah Allah. Siapa yang melihat Tuhan? Ayat Ibnu Arabi. Siapa yang baca Tuhan? Dialah aku. Dan sebagainya. Tidak ada saat-saat kecuali biasa puisi-puisi, keindahan-keindahan cinta pada Allah, tetapi tidak menghiasi filosofis, tidak menghiasi konsep, tidak boleh masuk dalam konsep. Itu hal ekses, sesuatu yang bukan. Jadi semua yang berkata konsep harus masuk akal, bisa dicarikan dan susunan rapinya sehingga tidak bisa ditambah dan tidak bisa sebenarnya dengan kondisi bagaimana sebenarnya kita jelaskan itu masuk konsep. Kalau sebuah konsep masih bisa diacak, dibolak balik atau ditambah atau dikurangi, maka konsep itu dia lakukan masih bisa diacak. Sebuah konsep yang tidak bisa diacak, tidak bisa dibolak balik, bahkan tidak bisa ditambah malah tidak menjadi hancur, dikurangi juga menjadi hancur. Tadi yang sosial itu cuma makanan masa, penyanyi-penyanyi dan sebagainya. Ini terakhir ada kasus juga datanya. Di sini banyak bukan sedikitnya. Sama saja. Itu boleh jadi Tuhan beneran, boleh jadi Tuhan beneran. Kalau ada orang bicara, saya berdapat informasi. Saya menyakini informasi itu. Jadi sesuatu yang dikatakan Tuhan ya. Apa yang dikatakan? Suatu bilang dari Tuhan, informasi dari Tuhan itu harus dilihat kualitas informasinya, kualitas yang dikatakan. Tidak salah kata ini dari Tuhan. Kalau seseorang belum mengatakan ini dari Tuhan, setiap orang mengatakan ini dari Tuhan untuk mendapatkan kebenarannya sendiri. Agar kita memiliki sesuatu kriteria untuk menerima informasi ilahi atau tidak.
informasi ini kebenaran atau tidak, informasi ini kacau atau tidak, itu setiap orang bisa memiliki kriteria penilaiannya. Tidak sembarang orang bisa mengatakan ini dan itu. Bahkan terus sufi-sufi besar di sana, selain kami Muhammad bin Abdul Jabbar dengan biasa kata yang lainnya dan Bajazil Al-Muslim yang lainnya itu masih biasa. Nah kalau di orang kampungan menunggu informasi kita Pak Jakarta jauh. Kalau orang demikian Indonesia sudah aman siapa itu. Datang keliru sudah datang ke bawah. Dia kan ini yang lebih hebat. Jadi tidak sembarang, tidak semudah mengatakan bahwa ini informasi kita. Sehingga kita boleh ada itu bila kita mensitir, kalau kita mensitir hadis suci. Dan dengan nafsu. Ini kan kalau sudah ada, karena manusia punya akal. Ya supaya kita tidak kacau balau antara seni dan akal ya. Itu ada campur aduk antara seni, mungkin seniman ya. Mungkin seniman, ya. Itu seni. Dan seni memang tidak boleh dicampur. Seni tidak boleh dicampuri akal, sebagaimana akal tidak boleh dicampuri seni. Seperti sabda hatinya para ulama, para sufi-sufi, tidak boleh akal mengatakan, wah itu gila, tidak boleh. Bagaimana kalau setiap ini mengganggu seorang penyadar aku sekarang membelah-belah dulu sejak pasal kiri ke kanan aku melihat tiba-tiba ada seorang biologis goblok kamu manusia, kamu bukan orang, itu tidak boleh. Ini sedang berpuisi bukan sedang berkebo biologi. Itu ada pemenang sendiri ya. Saya mencampur aduk antara akal dan filosofi. Begini. Mas Gus terakhir ya. Waalaikumsalam. Saya jadi teringat karena tadi ada pertanyaan sedikit tanya ke atas. Ini kasus dari Bapak. Mungkin kita semua tahu kasus Ibu di Aminuddin. Nah itu bagaimana kita mensikapi gitu. Kebetulan saya punya teman deket yang ini ya ikut ke sana. Padahal saya tahu persis latar belakang dia sampai sebelum dia masuk itu sangat bagus sekali. Dan bagaimana kita mensikapi hal-hal yang demikian. Terima kasih. Mungkin sudah terakhir apa ya? Ya tidak pernah, tapi tidak pernah. Apa yang mensikapi itu gimana kalau kita tidak pernah ketemu dan tidak punya urusan dengan beliau? Saya tidak punya urusan dengan beliau. Maksud saya gini, kebetulannya saya punya teman yang akhirnya terpengaruh gitu ya, dengan aliran itu gitu. Nah, Bisa disebutkan satu hal yang ada aneh. Ya, misalnya pada saat apa, memang sih secara individual dia tidak berusaha mengerti saya, tapi karena dia tahu saya gitu. Tapi dia mencoba mengaruhi orang-orang lain juga kan, misalnya kayak dia menceritakan keajaiban yang diberikan sebagai waktu bakar itu, terus kemudian bagaimana kalau dia menceritakan firman bakar tubuhnya itu Pak. Jadi dia ceritakan kalau misalnya telinganya itu terbakar, nah telinganya itu yang pernah mendengar digunakan untuk mendengar hal yang gak baik. Ya sejenisnya. Nah, dalam kasus ini sikapinya begini Pak, saya sih tidak bermaksud menjadi sinterpas untuk menyelamatkan temannya, tapi kira-kira apa yang bisa saya buat. Agama Islam berkembang tidak melewati demonstrasi emosi, melewati informasi yang masuk akal dan menyentuh oleh karena itu tidak ada seseorang yang melewati demonstrasi kita lakukan.
Bila kita ingin mengetahui apa seseorang itu kebenaran atau palsu, yang ditampilkan secara demonstrasi itu kebenaran atau palsu, hafalkan untuk surat Al-Mu'minun 3 ayat. Surat Al-Mu'minun penutupnya 3 ayat, dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Fa ta'ala Allahu maghfirah. La ilaha illa huwal arsyul karim. Man yad'u ma'allahi ilahan akhar la yu'minu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuhibbu al-kafirin. Wa yaghfiru wa yarhamu. Baca ya. Maka orang yang mau berimunisasi sedikit dia akan datang. Ini tidak bisa. Kami harus ada. Al-Mu'minun, penutup surat Al-Mu'minun 3 ayat. Supaya kita tahu, kalau kita takut dihibur oleh sikir baca itu, tidak akan bisa dimungkin, tidak akan bisa. Selamat api ya terbakar benar, tidak akan jalan lagi. Atau kelihatan bahwa itu bukan api, ya itu balik mengingatkan. Surat Al-Mu'minun penutupnya 3 ayat adalah menghapus semua perbuatan jin yang dipermainkan manusia untuk membuat sihir. Bahkan orang menung mau menyampaikan apa santet besok atau linggis atau terang lain pada itu ada Anda di situ dan Anda membaca itu ya basbus ya tetap belajar besoknya tetap tidak akan terganggu tetap makanya dari surat Al-Mu'minun apa hasil sampai akhir kita harus dapat supaya kita tidak terhibur oleh tukang-tukang yang tidak usah kita takjub, tidak usah kita dan juga kita tidak jangan sampai menghina ya karena itu mata pencarian orang mata pencarian jangan mengganggu gitu. Membantu, kira-kira gimana caranya? Atau sudah apa kan? Tidak main-main yang aneh-aneh. Ada aturan berapa hari? Ya, teman-teman banyak kejadian percobaan ya, mana ya, Kak Ses dengan tulisan yang lama. Ya, tapi saya kira itu yang tidak dijawab masalah tidak sehari. Nah, dari pengajar ini karena waktu sudah bisa kita sedikit. Jadi saya terusir tadi dengan pertanyaan terakhir Mas siapa? Mas Amir. Ya, jadi gini, ini karena ada dari sisi desa bahasa. Jadi memang di kalangan umat Islam, ya paling tidak di Jakarta itu sedikit banyak kita merasakan. Saya mantan bersama dulu saya pengenalan waktu saya kuliah dulu banyak pengenalan dengan aliran-aliran ya. Di Indonesia itu ada banyak sekali aliran berdasar yang jumlahnya itu hampir tidak terhitung. Cuma itu lepas dari pengamatan organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, apalagi NU Pak tidak pernah tahu gitu. Bagaimana dinamika anak muda di kampus-kampus itu mencoba belajar agama dan mereka kemudian tergambar di banyak sekali cara berpikir memandang Islam. Ada yang radikal sekali, ada yang sangat bebasnya, demikian bebas sehingga tidak tampak bedanya antara Islam dan tidak Islam. Tapi mereka merasa aku di Islam, orang yang berjuang Islam. Dan ya saya kira itu semua juga dinamika. Tapi tentu di antara mereka itu ada yang lebih cenderung pada kebenaran dan sebagian lagi mungkin cenderung jauh dari kebenaran. Nah, salah satu yang saya dan teman-teman sebagian mantan aktivis juga kita dulu ketika ketemu Pak Mus itu kemudian mulai agak mencoba menenangkan gitu ya, meletakkan pemahaman tentang agama dan kita kemudian melihat salah satu hal yang menarik bagi kami misalnya bahwa
tasawuf sebagai satu hal yang kalau orang itu mengatakan ini inti, ini kulit, tasawuf memang merupakan inti dari ajaran Islam. Dan dalam sejarah kemudian sering disalahpahami oleh umat Islam sendiri. Nah, karena kami yang sering berinteraksi dengan Pak Mun merasakan ini kayaknya perlu diluruskan. Meskipun yang dibuat itu yang sedikit. Jadi salah satu misi kami adalah ingin meluruskan pemahaman siapa saja yang ingin memahami tasawuf. Karena tasawuf sering disalahpahami oleh orang yang di satu sisi ada yang begitu anti tasawuf karena mereka tidak paham soal itu di luar Islam, dan di sisi lain ada yang salah gitu ya, mengamalkan tasawuf kemudian menjadi sumber cercaan orang di luar Islam dan bahkan orang Islam sendiri. Dan itu problem besar menurut saya kalau itu dialami oleh generasi muda, Pak. Terserah, karena orang muda itu waktunya panjang terlibat dalam masyarakat. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi presiden, menteri, dirjen-dirjen, biru di perusahaan itu generasi saya. Megawati sudah pensiun, sudah pada pensiun sudah tidak. Nah, kalau generasi kami yang sudah muda ini kemudian berpijak dari arus yang salah, ini menurut saya punya sebaik besar. Jadi terus terang, saya melihat perkembangan menarik bahwa ternyata tasawuf yang disampaikan Pak Mun itu kalau kita amati, Pak Mun sudah mengatakan mencintai Allah, berbakti kepada Allah sama persis saat dia mencintai manusia, berbuat baik pada manusia. Jadi itu menurut saya bisa menjadi sebuah sebuah dorongan yang kuat untuk berbuat di mana pun berada. Saya sendiri orang yang bekerja di kantor sehari-hari, jadi saya beberapa aktif di satu lembaga dakwah apa. Jadi kalau saya kurang dalam hal tidak fasih membaca ayat, karena saya sudah enggak, saya sudah kembali. Teman-teman banyak saya kira yang menyukai, dan saya lihat di Jakarta itu menarik perkembangan persatuan antar profesional perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi orang-orang itu yang cerdas, perusahaan Amerika, itu mereka belajar Islam. Banyak yang masuk ke tasawuf, masuk sekali. Kalau mereka lewat fikih, lewat gerakan, lewat apa namanya, kata Islam yang kami kenal di kuliah dulu yang radikal itu, mereka menolak. Dan ini menurut saya tantangan, bagaimana menyampaikan tasawuf dalam bahasa yang sebaik mungkin supaya pelan-pelan tasawuf betul-betul bisa menjadi diri dari umat Islam. Ya, itu aja di apa namanya, kalau menjadi kasus pertanyaan seperti tadi itu saya kira ekses gitu ya. Tadi itu ada yang banyak ya, di kalangan teman-teman saya dulu banyak itu anak ITB yang sudah masuk ITB tahun pertama kedua ITB-nya hampir 4. Begitu belajar agama ketemu tasawuf sama kuliah. Jumlahnya tidak sedikit, berpuluh-puluh itu dari UNPAD, dari IBM. Kalau kita bertemu antar usia kampus, kemudian saya pernah aktif di forum silaturahmi dalam kampus Indonesia. Itu tragedi ini lepas dari pengamatan ulama-ulama. Tidak ada orang NU yang berani terjun ke kampus, kemudian mencoba untuk memetakan persoalan aliran-aliran ini, kemudian mencoba untuk terlibat dan membimbing mereka. Sedikit sekali. Mereka sibuk berpolitik. Padahal 15 tahun lagi itu generasi kami yang pegang negara ini. Saya yakin itu, dan itu teman-teman yang saya kenal juga yang sekarang juga aktif-aktif itu, ya mereka yang nanti akan bagian karena mereka orang-orang aktif bergerak gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan mohon bantuan sekali lagi. Mudah-mudahan forum ini bisa bertambah lancar, bertambah aktif. Dan satu hal lagi, saya nggak tahu ini bagaimana mulainya. Beberapa teman itu mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan satu semacam apa ya, family gathering, apa namanya, bertemu langsung, suasananya santai. Kita mungkin menginap di suatu villa apa sendiri sana. Iya, sepakat. Sebenarnya saya sudah mencium dulu itu. Dan di Jakarta memang banyak family seperti itu. Dan terus terang dari sekian banyak jamaah Pak Mun sebenarnya memang kita merasakan satu apa ya, totalitas kalau kita bertemu dalam waktu yang cukup lama santai. Jadi saya mohon siapa-siapa yang berniat untuk menjadi panitia, terutama yang muda-muda gitu, Pak nanti biar terima kasih aja lah gitu. Yang muda-muda yang mau memberikan kontribusi untuk
menyiapkan satu acara seperti itu, kami terbuka dan mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan dalam bulan-bulan mendatang. Ya. Banyak tempat yang bisa menjadi pilihan. Saya berharap ada yang memberikan usulan, ini tempatnya bagus, gratis lagi. Kita bisa sehari semalam, bisa sehari 2 malam. Dan kalau belum Pak Kok di pinggir sebuah apa ya sungai itu ada yang bayangkan kan, itu luar biasa. Atau tengah malam kita lagi. Ya mudah-mudahan kita realisasi. Saya tunggu diskusinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau dialog, mau silakan Pak. Nomor 1 Pak, samping Yogi Servis. Iya. Ya ada kaset ya. Kasetnya nggak ada, hanya ini ya ke sana. Iya Pak. Terima kasih.